Biaya sekolah aja loh ya. Nilai kita Biaya lihat sekolah, nih. ini biaya sekolahnya aja. Teng tereng, Grab. Hah? 596 509. juta. Ya Allah, itu duit semua apa campur daun? Halo, selamat sore teman-teman. Sore apa siang apa malam, terserah deh ya. Pokoknya halo apa kabar teman-teman semuanya. Temanku di YouTube dan podcast. Di seberang sana sudah ada temanku yang cantik, Adinda Putri. Halo Dinda. Halo Pakai kipas semuanya. ginian. Pakai kipas ginian. Gerah bun. Gerah. Tiba-tiba aku grogi ya. Tamunya soalnya luar biasa. Jadi, kok aku yang grogi gitu ya. Ya, kenapa teman-teman aku undang Dinda ke sini karena beberapa videoku yang lalu yang belum lihat harus lihat ya. Kita udah pernah ngobrol sama temanku yang di Australia, kemudian ada temanku yang di Turki, ada juga temanku yang di Amerika. Nah, sekarang giliran Inggris. Nah, yang Inggris nih aku ingat, oh ya, aku punya teman namanya Adinda Putri ya. Dia pernah bersekolah di Inggris sana. Boleh dong, Ding, kenalan dulu. Dulu kuliahnya di mana? Dinda nih dulu kuliah di Halo, mana? nama aku Dinda. Dulu di tahun 2016 sampai dengan 17, aku ngambil master degree di University of Leeds. Leeds ya. Di UK, di Inggris. Itu selama 1 tahun aja karena master di sana nggak lama-lama, cuma setahun. Padat, singkat, padat, dan stressful. Oh gitu. Padat, singkat, padat. Padat, singkat, dan stressful. Oh, berat sekali berarti ya. Berat aja. Berat yang sekali dosa aku. Yang bikin berat apa, Din? Nggak, aku tertarik dengan statementmu tadi. Bilangnya kok stressful gitu. Apa sebenarnya yang bikin stres? Sebenarnya ini gara-gara ekspektasi awalku ya waktu aku mau berangkat kuliah nih, ekspektasi awalku adalah aku ke Inggris, aku kemana jalan-jalan, nggak mikirin aku tuh harus kuliah. Kalau kuliah itu dalam 1 tahun, di Indonesia kan rata-rata 2 tahun ya, dalam 1 tahun, berarti padat dong. Nggak kepikir waktu itu. Kayak anak muda yang asik ke luar negeri gitu kan, belum pernah ke Inggris ceritanya. Ceritanya orang kampung lah ya ini ya, belum pernah ke Inggris. Kampung ya, mau ke Inggris gitu. Terus? Semangatnya jalan-jalan awalnya. Pas masuk kuliah pertama, oh seru. Ngobrol, awalnya agak-agak pusing gitu, ini ngomong apa sih, lama-lama ngerti kan. Nah tapi ternyata yang bikin stressful adalah di sana itu kita nggak cuman belajar baca, tapi di sana kita praktek. Bayangin, di situ kebetulan aku ngambil corporate communication. Nah, yang mana sama ya, dong. Iya, makanya sama. Yang mana sebenarnya aku kan bukan orang humas kan ya Bu ya. Loh, tapi S1-mu apa? S1-mu apa? HI, hubungan internasional. HI. Iya, betul. Jadi itu adalah sesuatu hal yang baru, di mana aku di situ seakan-akan adalah PR. Jadi banyak praktek dari awal masuk, kita tuh praktek. Ada satu mata kuliah yang selama 1 semester itu kita menjabat sebagai sesuatu di perusahaan, menjabat sebagai PR di sebuah perusahaan. Jadi praktek beneran. Praktek beneran. Jadi selama 1 semester itu kita jadi orang PR di mana perusahaannya nanti tiba-tiba ada masalah, kita harus ngapain, harus respon seperti apa, yang mana aku nggak punya pengalaman. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku tuh menjadi challenge yang cukup stressful. Gitu ya. Jadi awalnya sebelum berangkat tuh kebayangnya asik nih, aku kuliah di luar negeri gitu ya. Yes. Dan ternyata itulah yang kamu hadapi gitu ya. Yang hadapi adalah ternyata tugas. Nggak cuma praktek, baca jurnal, baca kasus. Studi kasus Ibu gitu tahu ya. lah gimana. Ya sama, kita kan sama, cuman bedanya kan kalau aku kan lokal, kalau Dinda interlokal. Ya. Nah, yang menarik nih Bu, ternyata selama ini kan sebelum kuliah tuh saya selalu merasa orang bule itu pinter, orang bule itu cerdas, dia adalah inventor segala macam kemajuan di dunia ini seperti itu. Tapi ternyata orang Indonesia otaknya menurut saya ya selama setahun saya belajar di sana, orang Asia, utamanya orang Indonesia itu otaknya nggak kalah kok sama bule-bule itu. Perbedaannya yang mendasar adalah ternyata kita itu takut ngomong.
Kita itu takut ngomong, sedangkan mereka itu malah di-encourage untuk ngomong. Mereka semangat untuk ngomong, apapun pertanyaannya. Maksudnya kayak, even pertanyaan as simple as that yang kita dalam hati kayak, ya elah gitu doang ditanyain. Tapi dosennya fabulous, good question yang kayak gitu. Soalnya berani ngomong, kan gitu. Berani ngomong. Soalnya gitu. Iya, tapi giliran kita mengerjakan sesuatu, sebenarnya kita tuh nggak kalah, Bu. Tapi kita nggak berani ngomong. Jadi kita kalah di keberanian untuk menyampaikan pendapat, memberikan pertanyaan, itu kita kalah di bagian itu. Menarik juga ya. Padahal sebenarnya kan kalau orang kuliah komunikasi kan emang harus berani ngomong, Din. Yes. Iya kan? Kita kan kalau orang komunikasi pendiam, ada loh podcaster yang pendiam. Bayangin ada podcaster pendiam. Dan itu diakui dia sendiri, saya itu sebenarnya orangnya adalah introvert, pendiam gitu. Lah kok bisa jadi ya episode podcastnya gitu. Aneh aja gitu loh. Gimana dia yang create itu? Itu loh orang komunikasi. Mungkin dia jago ini, Bu. Jago mancing orang supaya ngomong. Mungkin dia interview aja, tapi ketika dia harus ngomong monolog dia susah bingung. Gitu ya. Di sana tuh belajar apa aja, Din? Mata kuliahnya masih ingat nggak? Kira-kira apa aja? Masih. Yang paling aku ingat karena salah satu yang paling favorit dan juga menegangkan itu adalah PR in practice. In practice, oke. Ya, jadi yang tadi aku jelasin selama 1 semester itu kita menjadi tim PR. Jadi satu kelompok tuh ada 5 orang. Itu kita jadi tim PR, masing-masing ada jabatannya masing-masing di PR itu seperti apa. Itu kita jadi PR-nya kebun binatang. Nah, kalau kebun binatang di Indonesia kan ya udah kebun binatang aja gitu ya. Tapi kalau di sana kan itu isu sensitif, Bu. Kenapa? Karena binatang dikandangin. Kan banyak aktivis yang harusnya binatang tuh dibiarkan di alam bebas. Nah, jadi itu menurut mereka adalah sebuah perusahaan yang agak-agak sensitif isunya gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Ada krisis ceritanya. Ceritanya. Dikasih ini ya, dikasih studi kasus berarti ya? Dikasih praktek. Dikasih praktek. Jadi tapi pada waktu kamu praktek itu benar-benar ke kebun binatangnya itu? Enggak ke kebun binatang, cuman gitu ya. Seolah-olah. Jadi ada tiba-tiba muncullah berita di koran yang melalui email dibikinin sama dosennya gitu. Kalau ada salah satu binatang di kebun binatang yang kami urus itu kabur. Nah, kita kudu piye sebagai tim PR, mau diem, mau kita enggak, mau kita iya memang hilang, kan bingung kan? Tapi ternyata itu semua ada rumusnya. Jadi kayak bagian mana sih yang harus kita balas dengan kilat, bagian mana yang tar dulu, kita nggak usah balas cepat, kita slow aja dulu sama yang ini. Ada yang harus kita jawabnya secara halus dengan tidak kita bilang iya, tapi kita langsung kasih solusinya yang seperti itu. Itu menyenangkan, tapi menurut saya deg-degan karena selama sepanjang 1 semester itu banyak banget dibikin kasusnya, emang kayak rusak banget itu perusahaan kebun binatang itu udah harusnya nggak jalan lah, karena manajemennya memang nggak bagus gitu. Itu sampai jumpa pers? Sampai jumpa pers, betul. Ya betul. Jadi termasuk media relations-nya gimana, terus ya kan, terus crisis communication kan gitu kan. Betul. Sama. Dan yang terakhir, sama kan. Dan yang terakhir, ketika media sudah membaik, sudah tidak ngejar-ngejar isu-isu yang kemarin, bagaimana kita menaikkan brand. Di kebun binatang itu. Karena brandnya kan udah jatuh ya. Ya udah jatuh, tapi udah clear nih masalah, yang masalah binatang-binatang itu udah, masalah pekerjaannya juga sudah oke gitu. Terus tiba-tiba kita harus naikin branding kebun binatang itu sendiri. Akhirnya kita nyari ini, nggak tahu apa yang aku pikirin waktu itu. Kate Middleton jadi brand ambassador. Ya kali. Inti. Kali, tapi itu jadi bahan lucu sih, maksudnya kayak kita harus how do you approach them gitu, mereka kan ya kita tahu lah kan spesial eksklusif gitu kan. Itu kayak kita harus puter otak, kayak ngeles gimana sih lagi. Lagian kamu kayak nggak ada orang lain aja milihnya info. itu keputusan kelompok, Bu. Maksudnya kayak iya, jadi itu kan berlima itu. Jadi berlima udah Kate Middleton biar seru, karena kadang nggak harus serius gitu loh, Bu. Kadang kan kita pengen
hal-hal yang diingat sama dosen. Iya. Karena itu yang diingat tuh malah kadang yang akan jadi bahasan dosen ke depannya nanti cerita sama orang lain gitu biasanya. Jadi kita sengaja nyari yang unik. Asik ya. Nggak tahu apa yang dipikirin. Berkesan berarti DE dosennya. Dan endingnya dapat nilai berapa aku tanya? Dapat nilai, oh iya tentu A dong Bu. Saya dapat merit dong Bu. Rugi kalau nggak dapat A ya Allah. Harus. Sedih banget. Setahun sesemester. Semester isinya wawancara sama media, ada jumpa pers, ada balas-balasan email. Itu literally harinya nggak tentu. Jadi hari kuliahnya itu saya belajar teori, tapi like every day Sabtu Minggu itu saya suka dapat email. Dan email itu ada yang harus direspon cepat, ada yang enggak kan Bu. Nah, yang direspon cepat tapi kita telat bukanya, amsyong udah. Ya. Saya dari direktur. Aduh, lupa balas. Udah. Gitu. Jadi itu yang membuat kamu stres sebenarnya. Ya makanya stres dibawa seneng sih sebenarnya. Stres dibawa seneng ya Bu ya. Stres tapi kayak harus mikir ini gimana. Kayak harus memposisikan diri sebagai seorang PR yang sudah bertahun-tahun gitu. Dan saya mah bukan gitu kan istilahnya. Tapi walaupun mungkin saya background sebelumnya adalah HI, saya pernah jadi reporter juga. Saya pernah kerja kantoran, tapi saya belum pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kayak mungkin dosennya juga tahu nih anak-anak muda ini kayaknya belum pada pernah yang jadi praktisi aslinya, makanya makanya dicobain deh nih. Satu kelas isinya orang dari mana aja? Maksudnya campur internasional ya? Itu kan fakultasnya saya business school. Nah, sekolah bisnis itu banyaknya Chinese sebenarnya, Bu. Utamanya akuntansi. Akuntansi itu banyak banget Chinese karena saya corporate communication itu Western-nya agak lumayan banyak kayak 50-50 sama Chinese-nya. Sama Asia. Jadi 50% Asia, 50% dari Eropa. Nah, Asianya itu kayak sebagian besar Chinese. Jadi Indonesianya cuma 3 orang kalau nggak salah waktu itu tuh. India juga banyak, lumayan. Chinese paling banyak sih. Nah, mereka pinter banget, tapi mereka nggak berani ngomong sama sekali, Bu. Oh, gitu ya. Ya. Jadi bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jangan berpikiran jelek dulu. Maksudnya gini, manfaatkan betul. Itu ketika kita kerja tim, kita tahu mana bagian apa orang ini nih kuatnya di sini nih, strength-nya gitu. Kelemahannya dia di sini, jadi bagian tugasnya lebih enak. Bukan kita memanfaatkan kelemahan temen, enggak. Maksudnya morotin kalau bukan. Kalau itu mau beda topik nanti lainnya. Udah khusus lainnya. Edin, waktu itu kan kamu berangkat, itu kan seleksinya udah ketat banget ya. Ini aku pengen tahu nih, karena ada juga sih DM yang masuk ke aku, sekali-sekali bikin ini dong Bu, apa namanya, kan kamu jalur mandiri. Jalur mandiri itu apa sih sebenarnya yang harus dipersiapin oleh teman-teman sebelum akhirnya kita, oke, aku akan menuju ke Leeds gitu ya, khususnya Leeds atau beasiswa luar negeri lah umpamanya. Atau yang lewat jalur mandiri, persiapan kita tuh sebenarnya apa sih, Din? Yang paling utamanya banget adalah kalau ke Inggris ya, kan beda-beda tiap negara. Kalau ke Inggris itu yang paling penting itu adalah menyiapkan IELTS. Di sana makainya IELTS. Jadi ada beberapa yang makainya TOEFL, ada yang macam-macam lah ya, beda-beda. Nah, kebetulan ke Inggris tuh makainya IELTS. Nah, minimal university negeri yang publik, yang negeri di sana itu minimal IELTS-nya itu adalah 6,5. 6,5, oke. 6,5, karena kan dia angka satuan gitu. Kebetulan saya dapat 7 waktu itu. Jadi kalau udah punya IELTS yang mencukupi 6,5 aja, itu sudah jadi bekal utamanya. Itu yang pertama. Di dalam tes IELTS-nya tuh ada apa aja? Writing, reading? Tes IELTS-nya ada 4, itu mulai dari seperti biasa sih sebenarnya listening, terus habis itu reading, habis itu writing, sama speaking. Speaking, oke. Dan seperti biasa, kalau listening itu agak budek kupingku, jadi kayak susah banget.
Tapi percuma, IELTS 7 nyampe sana juga ngomong apa sih Ya ada karena Bu, logat kan logatnya beda. logat. Inggris tuh logatnya beda gitu loh. Inggris gitu loh, bener-bener Inggris. Inggris, bayangin nonton TV aja kesannya seksi, tapi kalau udah nyampe sana, ini ngomong apa sih, nggak ngerti gitu. Terus selain IELTS apa lagi yang harus disiapin? Itu yang pertama IELTS. Yang kedua adalah siapkan dana. Nah, itu. Tapi tes lain nggak ada ya, Din? Tes lain nggak ada, cuman bukti ini, ijazah. Ijazah terakhir. Ijazah terakhir. Nah, ijazah tapi terakhir legalisir. Ijazah terakhir itu setauku nggak ada nilai minimalnya, asal rata-rata B atau apa gitu kalau nggak salah. Rata-ratanya mereka ada konversinya kok mereka. Tapi rata-rata kita bisa sih. Asal biasanya IPK kalau rekrutmen tuh 2,7 ya, misalnya 2,7 atau 3 itu insya Allah bisa. Enggak, kalau rekrutmen kan biasanya standarnya requirement IPK 2,7. Ya 2,7 nyampe sana juga bisa kok itu. Nah, yang kedua itu dana. Selain jadi istilahnya nyiapin bahasa Inggris, kedua nyiapin fulus. Tar dulu. Itu yang tes tadi tuh kita harus mempersiapkannya berapa bulan sebelumnya atau berapa tahun sebelumnya supaya kita well prepare gitu loh. Tes yang IELTS itu. Itu sejujurnya aku dulu ngambil persiapan, les persiapan IELTS. Walaupun kenyataannya sama yang di Inggrisnya itu beda, tapi at least untuk dasar-dasarnya itu udah dapat ya di situ. Jadi saya ngambil berapa sih, 2 bulan gitu ya. Lumayan lah, persiapannya lumayan lama untuk sebelum tes IELTS, karena tesnya kan mahal, Bu. Iya. Tesnya emang mahal. Betul. Nah, bicara mahal nih, fulusnya berapa? Kalau nggak salah, kalau tes tuh 2 juta 3 jutaan deh waktu itu sekali tes. Sekitar segitu, sampai 3,5 ya. Tergantung lembaganya ya. Tergantung lembaganya, benar. Nah, jadwalnya juga nggak bisa seenak-enak kan. Jadwalnya kan ternyata ada khusus gitu loh, Bu. Iya, betul. Terus? Jadi persiapan dulu. Kebetulan waktu sebelum les itu ada kayak screening dulu, nilai kamu berapa sih gitu sebenarnya. Jadi biar tahu gitu loh, Bu, sebelum mulai les. Nah, ya, untuk placement kan itu maksudnya. Iya, kayak placementnya gitu, kayak tahu posisi kita tuh sebenarnya udah sebaik atau seburuk apa gitu. Seburuk apa? Kebetulan waktu di awal aku 6 apa 6,5 gitu ya, waktu yang awal screening itu. Terus habis itu les di sana banyak kunci-kunci jawaban, bukan kunci jawaban ya, sebenarnya kayak kisi-kisi. Kisi-kisi ya, kisi-kisi. Ini cara ngomongnya pakai kata-kata ini biar terlihat ngerti. Jadi kita sebenarnya ngerti kata-kata itu, cuman kadang tidak menjadi English aktif, tapi itu jadi pasif sebenarnya. Selama ini kita cuman tahu kok artinya, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Nah, itu dipaksa untuk pakai kata-kata yang susah itu, yang menurut kita tuh ini tuh gak biasa kita pakai, ya itu harus dipakai gitu. Nah, jadi kita dapat kata-kata baru, kosakata baru, terus kita juga belajar ngomong, logatnya seperti apa. Ya, logat terutama. Mengayunnya seperti apa, nadanya seperti apa gitu. Sama terbiasa mendengar. Aku sih PR banget tuh kalau listening tuh sebenarnya. Berat ya? Berat, salah satu yang paling berat. Aku nilai kuatku cuman di writing juga, ya lumayan lah, writing sama reading mungkin reading. Kalau reading kan ketahuan, maksudnya biar kita bego juga kan pasti ada tulisannya, kita bisa gitu lah, bisa main dikit. Tapi kalau denger, aduh kehilangan satu huruf aja kan istilahnya, apa sih itu tadi? Baik, iya. Tengok udah. Itu apa tadi, nggak bisa diulangin gitu. Aku pernah soalnya, Din, pas tes begitu tuh, pas reading, kok ya apesnya aku nih milih lembaga itu sebelahnya rel kereta api, Din. Aduh. Jadi pas ini apa sih ini, aku nggak denger, ya Allah, kan nggak bisa diulangin gitu. Yang lain tolong pas listening ya. Bodo amat, iya pas listening, kereta lewat, aduh dodol, kenapa aku milih jam ini? Lah masa aku harus tanya jadwalnya sama kepala stasiun, kan nggak mungkin.
Nasib itu Bu, Asik. berarti. Ya bener emang nilaiku keluar tuh jatuh emangnya. Ah bodo amat lah, aku bilang gimana sih ini? Iya. Aku bilang kereta pakai Udah, lewat. Terus habis itu cap cip cup aja Bu jawabnya. iya udah ya, habis gimana udah kelewatan. Kan itu repot juga gitu loh. Nah ini bicara kemehongan gitu ya. Tadi kan aku dengar-dengar memang kalau untuk jalur mandiri kayak Dinda ini kan luar biasa banget gitu ya Din bayarnya itu. Apalagi Inggris gitu ya. Bisa tahu nggak bocorannya berapa itu kira-kira biaya kuliah di sana itu? Kali aja aku mau berangkat atau berangkatin anakku gitu ya. Oh, Kevin. ayo Kevin. Satu. Berapa tuh Din kira-kira? Kalau yang jurusan business school itu hitungannya memang mahal karena kan masing-masing jurusan tuh beda harganya, masing-masing fakultas beda standar harganya. Dan karena salah satu yang paling laku di sana itu adalah business school-nya, itu lumayan mahal. Jadi untuk 1 tahun atau sepanjang 1 tahun lebih sih sebenarnya, untuk 1 tahun kita kuliah master degree itu dibutuhkan dana sekitar 30.000 pound sterling. Jadi Atau berapa kalau kita itu tolong dihitung saudara-saudara 30.000 kalau pounds kita itu biaya cek sekolah ya, aja loh ya. Biaya sekolah aja loh ya. Nilai kita biaya lihat sekolah, ya. ini biaya sekolahnya aja. Teng-tereng, Grab. Hah? 596 juta. Ya Allah, itu duit semua apa campur daun? Kebetulan campur daun. Tapi ini kayaknya kebetulan karena konseling kita lagi mahal banget sih, Bu. Itu Sekarang berapa kali lagi berapa? 19.880. Aku dulu masih 17.000, masih agak di bawahnya. 19.000 ya sekarang pounds ya. Jadi memang kebetulan lagi mahal. Jadi kalau mau berangkatnya sekarang agak lebih mahal ya dari saya zaman dulu. Jadi itu anggap aja kalau teman-teman mungkin ada yang mau berangkat dari jalur mandiri master degree ke Leeds University saat ini ya, itu estimasi ini, uang yang dibutuhkan untuk uang kuliah itu 594 juta rupiah. 900 ya. 594. Ada biaya lain nggak selain itu? Kita masih keluar biaya lain nggak? Biaya lainnya itu untuk sekolah sih nggak ada, Bu. Itu juga di situ dia kita dapat fasilitas dapat iPad karena kita kuliahnya dasar business school ya. Jadi bawanya laptop lagi bawanya iPad gitu di sana. Karena suka banyak yang di-share lewat iPad. Jadi kita beneran langsung di iPad masing-masing kayak gitu. Terus itu udah termasuk harga iPad berarti. Oh ya udah, kalau gitu aku bayarnya aku kurangin iPad bisa nggak gitu? Oh iya, tawar-tawaran. Saya nggak ngambil iPad-nya Pak gitu ya. Saya nggak ngambil iPad-nya Pak, nggak apa-apa deh potong-potong berapa kayak gitu. Potong lagi Pak, saya nggak ambil itu gitu. Waduh, begitu mahalnya. Kata orangnya, aduh sedih banget sih, ini saya bonusin aja deh. Ini kalau nggak niat kuliah di sini, jangan kuliah di sini kenapa? Edin, itu tadi kan biaya kuliah ya. Terus aku mau tanya, untuk living cost sehari-hari gimana? Taruh per bulan deh, apa aja tuh? Contohnya misalnya tempat tinggal ya. Tempat tinggal berapa? Dinda tinggalnya di mana? Apartemen apa di itu? Di sana tuh apartemen nyebutnya flat. Kalau apartemen kan versi Amerikanya, kalau Inggris nyebutnya flat. Nah, kebetulan tinggalnya itu bertiga. Kelebihan satu angkanya. Aku curiga yang satu itu selundupan dari mana? Bertiga ya, berarti satu flat diisi 3 orang. 3 orang, jadi 3 bedroom. Jadi apartemennya memang ada 3 kamar. Nah itu sebenarnya ada. Sebenarnya aku tuh murah. Aku cuman sekitar 350-an lah per bulan. Per bulan? Yes, per bulan. Jadi tapi aku bayarnya kan 6 bulanan. Sekitar 6 bulanan. Nah itu 350 pound kalau nggak salah. 1 bulannya jatuhnya? Jatuhnya kita hitung-hitung dulu Bu, bentar pakai kalkulator. Asik nih, aku suka nih dapat tamu yang kayak begini nih, kurang apa coba? Ya kan? Diundang dia ya. Berapa jadinya? Iya benar. 350 sekitar 7 juta per bulan. 7 juta per bulan. Nah, itu sebenarnya aku nyari apartemen yang tidak rekomendasi dari sekolah. Jadi sekolah tuh kayak punya apartemennya yang terasosiasi itu, tapi itu mahal.
Oh, malah mahal. Mahal. Tapi memang banyak biasanya nggak mau repot tuh langsung aja. Ya, tahu beres dari, ya. satu paket gitu. Nanti ada dihitungin sama sekolahnya tuh udah satu paket gitu. Rekanannya sekolah lah. Nah ini aku nyari sendiri sama teman-teman. Sebenarnya aku nggak kenal sama teman-temanku itu awalnya, cuman ikut-ikut aja lah. Oke, saya mau juga dah bareng sama kalian gitu kan. Dapatlah kamar di apartemen yang umum. Jadi isinya belum tentu pelajar. Kalau yang rekanannya sekolah tuh sebagian besar 90% tuh pasti pelajar. Oke. Nah, aku tuh campur, ada yang keluarga, ada yang apa. Pokoknya apartemen umum lah. Jadi harganya jauh lebih murah. Jadi pinter-pinterlah mencari akomodasi kalau di sana. Ini 350 pounds ini per bulan udah termasuk listrik, air, internet? Dah, all in. Oh, all in ya. Ini per orang ya, Din? Per orang. Jadi sekitar 1.000 gitu deh ya. 1.000 gitu ya. Oh, ini udah pajak-pajak udah nggak ngurusin udah. Pajak udah nggak ngurusin, udah bersih, nggak perlu bayar apa-apa lagi. Terus sekarang biaya makan berapa? Nah, makan kalau di Inggris itu kalau mau makan murah, bikin dah deh. Masak sendiri. Masak gitu ya? Karena yang mahal di Inggris adalah biaya servisnya. Oke. Tapi kalau kita take out, masa ada servis? Oh enggak ada. Enggak kan? Enggak ada take out. Cuman maksudnya biaya servisnya mereka itu besar. Jadi mereka menghargai jabatan pekerjaan sebagai manusia ini komisi bersihnya, chefnya itu dihargai dengan baik. Jadi otomatis kalau kita makan di dine in di restoran itu harganya mahal. Gitu. Sampai berapa kira-kira? Makan standar deh. Ibaratnya kalau di Indonesia apa ya? Nasi rames gitu berapa? Nasi rames itu paling kalau nggak makan nasi ya ini ya, di sana kan nasi malah mahal. Ibaratnya kita makan nasinya orang Inggris gitu berapa? Iya, standar lah. Makan inilah biasanya burger, makan sandwich. Sandwich. Berapa tuh? Nah, itu paling 3-5 pon. Tergantung isinya. Sekali makan. Ya udah saya nggak pakai isi deh. Berapa kalau rotinya doang? Sama sayurannya. Ya sedih banget. Sayurannya sama mayones. Makanan vegan di sana mahal juga loh, Bu. Makanan vegan padahal nggak pakai daging. Nah, kan harusnya kan nggak boleh begitu. Seenak lu bikin aturan. Din, soal flat tadi ini, harga segini ini jaraknya sama kampus jauh nggak? Kan kita harus ngitung tuh. Aku kan harus ngitung gitu loh. Betul. Jalan kaki bisa? Nggak jauh. Jalan kaki. Di sana kan budayanya jalan kaki ya, Bu. Nggak ada Grab di sana, alhamdulillah. Ada sih Uber. Berapa menit tuh? Nggak ada Gojek. Nggak ada Gojek. Jadi di sana dekat sama kampus, deket banget. Cuman kebetulan, mohon maaf, flatku jalur ke kampusnya ngelewatin kuburan bule. Ya Allah. Oh my God. Jadi kamu kalau lewat, hai gitu ya. Halo. Iya. Yang batunya gede-gede itu loh, Bu. Aduh. Mereka kan nggak ada kuburan yang kayak kita gitu. Cuman ada batu gede-gede, kecil, gede-gede. Wah, itu kalau siang biasa aja. Ada jalurnya memang, jalan bawahnya jalan setapaknya ada. Itu kalau kamu kuliah malam. Kuliah malam. Nah, kalau kuliahnya pas winter, mataharinya nongolnya cuma bentar, masuk kuliah jam 8 pagi, jam 9 jam 8 pagi, itu masih gelap kayak subuh. Harus ngelewatin itu. Tapi temanmu yang satu apartemen ini satu kampus atau satu fakultas sama kamu enggak? Oh enggak, beda-beda. Oh, mereka dari negara mana? Apa dari Indonesia juga? Sama-sama dari Indonesia, karena kan saya sendiri banget. Jadi saya nyari gimana caranya supaya nggak sendirian. Akhirnya aku cari kontak PPI. Jadi Persatuan Pelajar Indonesia PPI. Di sana, cari PPI, kontaklah sama teman-teman yang di tahun itu baru masuk. Makanya ini ada yang belum dapat kamar, siapa yang mau bareng yang kayak gitu-gitu. Aku ikutan. Kenal nggak kenal bodo amat ikutan. Iya, benar. Paling nggak pertama dulu ya, penting aman dulu. Jadi beda-beda jurusan. Anak kuliah juga semuanya. Cuman beda-beda jurusannya. Ada yang akuntansi sama ada yang jurnalistik. Oh, jurnalistik. Asik tuh. Asik. Kamu bisa tukar-tukaran ilmu dong, jurnalistik. Makanya dia nanya, lo mantan reporter, kenapa nggak ngambil jurnalistik? Mohon maaf, saya juga nggak tahu kenapa.
Habis namanya keren gitu, corporate communication. Gitu. Boleh namanya ya. Namanya oke. Terus apa namanya Din? Kalau aku magister di sini kan kita ada kewajiban untuk publish jurnal Scopus ya. Kalau di sana gimana? Ya. Oh enggak ya? Oh enggak ada ya. Jadi enggak ada syarat itu ya. Sebenarnya boleh dibilang gimana ya Bu ya? Ternyata saya juga baru tahu pas di sana. S1 di sana itu sebenarnya lebih ke kayak diajarin ngomong. Makanya orang bule di sana tadi saya bilang itu jago semua speakingnya, mau itu berbobot atau enggak, mereka semua tuh jago menyampaikan pendapat karena selama S1 mereka itu kerjaannya pameran. Bikin pameran gitu, ini apa, tentang apa, bikin proyek, pameran isinya tuh ngomong, tampil selama S1. Gitu. Mereka banyak praktek seperti itu. Jadi di S2-nya itu sebenarnya jatuhnya sebenarnya kayak S1-nya kita, boleh dibilang kualitas Indonesia tuh nggak kalah jauh sama yang di Inggris kok gitu. Jadi di Inggris itu kita S2 itu ditajamin di teori dan sekaligus praktek gitu. Jadi kalau misalnya di S2 sama apa namanya S1 di sana itu rata-rata banyaknya disuruh untuk pameran. Yang saya lihat kayak tiap bulan ada aja pameran gitu ya di kampus, isinya anak S1 pameran. Mereka tuh bener-bener berani ngomong, jadinya proyek-proyek mereka tuh disampaikan dengan baik gitu Bu. Oh, jadi itu yang khusus anak komunikasi apa semua mata kuliah begitu? Jurusan. Jurusan, ya semua. Dilatih untuk ngomong sama gitu ya? Dilatih untuk ngomong. Mungkin kalau orang Indonesia malu kali ya Bu ya ngomong, kayak waktu kecil tuh misalnya kita SD, siapa yang mau nanya gitu kata gurunya, iya saya Pak mau nanya ini, terus pertanyaannya jelek pasti kan kita diketawain sama sekelas ya Bu ya, zaman mah itu kayaknya pengalaman ya situ pengalaman ya digituin. Pengalaman buruk kayak nanya tapi pertanyaannya mungkin bagi teman-teman yang lain itu biasa-biasa aja tuh, jadi kayak kok gue nggak boleh nanya sih, jadi malu. Nah, mentalnya jadi tempe. Karena di kita mungkin ya nanya itu koridornya gini, oh kamu tuh kalau nanya berarti kamu tuh nggak ngerti gitu. Padahal kan sebenarnya bukan kayak gitu. Kita tuh nanya bukan nggak ngerti, bukan. Aku tuh bisa ada aja kita konfirmasi. Iya betul, konfirmasi, validasi kan macam-macam kita tuh. Nanya itu kenapa? Ya itulah mungkin karena culture juga ya ini. Nanti kita akan bicara soal culture nih Din nanti setelah ini. Lah, apa namanya? Terus tesis sekarang, tugas akhir. Tugas akhir itu gimana? Maksudnya sama dengan tesis di Indonesia? Ya. Sama kurang lebih sama kayak di Indonesia, ada bimbingan juga. Bimbingannya tapi sudah super terjadwal. Jadi boleh dibilang kalau di Indonesia itu kita ngemis-ngemis jadwal sama dosen. Kalau di sana sudah tersistem dari sebelum kita mulai ngerjain tesisnya. Oh, iya sama kayak si Indro kemarin cerita soal Australia, sama kayak gitu. Jadi udah ada jadwalnya, dari mulai masuk tuh udah ada. Jadi dari awal. Jadi kalau misalnya sampai pun ada yang nggak bisa, tapi alhamdulillah waktu itu aku nggak sampai ada perubahan jadwal. Ada temanku yang kebetulan antara student sama gurunya tuh ada yang nggak klop jadwalnya, itu beneran dicari dan yang aktif untuk menanyakan itu adalah dosennya. Kamu bisanya kapan? Nanti aku yang menyesuaikan gitu. Jadi bukan kita, Pak, saya sudah selesai nih, revisi dong Pak, gitu kan. Ini kalau didengar, ini kalau didengar sama teman-temanku yang belum selesai nih, ketawa dia pasti. Kok kayaknya aku ini yang dimaksud gitu. Kita di PHP terus ya, maaf ya Bapak Ibu dosen. Kok di belakang ada itu, ada yang berbulu-bulu di belakangmu? Iya, tiba-tiba dia naik. Semoga nggak berisik ya, jangan berisik ya kamu. Suaranya ke-mute. Nah, suaranya putus-putus. Ya Dedin, itu sepintas tentang pendidikan di UK ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Din ya. Aku masih mau tanya-tanya, kamu kan pasti pernah mengalami Ramadan di sana ya. Asik kali ya kalau kamu bisa cerita soal Ramadan, terus soal culture lagi. Kita kan
Kenapa kok aku tertarik dengan mempelajari culture? Karena sebagai Muslim mungkin kita jadi minoritas ya di sana. Gimana sih pengalaman jadi minoritas? Secara selama ini kita di Indonesia Muslim itu mayoritas gitu ya. Oke Dinda, nanti ketemu lagi ya. Oke. Thank you banget ya Din. Oke. Dadah. Sama-sama Ibu. Dah.